Tafsir Al-Azhar Quran Surat Al-Ma'idah ayat 20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa liqaumihi ya qaumi dzkuru nikmatallahi 'alaikum idz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum mulukan wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Dan ingatlah tatkala berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu, seketika telah dijadikannya pada kamu nabi-nabi dan telah dijadikannya kamu raja-raja, dan telah Dia berikan kepada kamu hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari seisi alam. Sekarang kembali kita kepada orang Yahudi atau Bani Israel di Madinah itu, yang selalu menyombongkan, mengangkat diri dan tidak mau menerima kebenaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka diperingatkanlah kepada mereka betapa besar nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka di zaman dahulu, sehingga mereka beroleh kejayaan. Dan ingatlah tatkala berkata Musa kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah olehmu nikmat Allah atas kamu, seketika telah dijadikannya pada kamu nabi-nabi. Maka tidaklah ada bangsa lain yang demikian banyak diberi Allah utusan nabi-nabi dan rasul, melebihi Bani Israel sampai berpuluh orang banyaknya, sebagaimana telah disebutkan juga di dalam Al-Quran. Sejak Yakub sendiri sebagai ayah pertama, lalu kepada Yusuf diteruskan oleh Musa dan Harun, Daud dan Sulaiman, Ilyas dan Zulkifli, Ayub dan Yunus, Zakaria dan Yahya, sampai kepada Isa Al-Masih. Demikian juga yang lain sebagai Daniel dan Armia, Habakuk dan Yas'ia, Yusak dan Hezkiel dan lain-lain. Semuanya dari Bani Israel. Semua nikmat Allah yang luar biasa dari segi bimbingan rohani mereka. Sedang bangsa Arab sebelum Ismail hanya dikirimi 3 rasul, yaitu Hud, Soleh dan Su'aib. Kemudian Ismail dan penutup sekalian rasul, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain dari nikmat kedatangan banyak nabi-nabi itu, diberinya pula nikmat lain yang amat mulia, dan telah dijadikannya kamu raja-raja. Di dalam ibarat susunan kata-kata ini diterangkan bahwa seluruh Bani Israel telah dijadikan raja-raja belaka oleh Allah. Apakah maksud raja di sini? Padahal yang dikenal sebagai raja Bani Israel hanyalah Tolut. Setelah itu Daud dan sesudah itu Sulaiman. Menurut sebuah hadis yang dirawikan oleh Ibnu Abi Hatim daripada Abu Sa'id Al-Khudri, hadis marfu dari Nabi, demikian bunyinya, kanat Banu Israila idza kana li ahadihim khadimun wadabbatun wa mra'atun kutiba malikan. Adalah Bani Israel itu apabila seseorang di antara mereka telah mempunyai seorang khodam, seekor kendaraan, dan seorang istri, telah disebut raja. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan menurut sebuah hadis dari Zaid bin Aslam diriwayatkan oleh Abu Dawud, siapa Bani Israel yang sudah mempunyai rumah sendiri dan telah memakai khodam atau bujang, maka dianggaplah dia raja. Dan beberapa hadis lain yang sama artinya. Oleh sebab itu, maksud raja di sini bukanlah seorang daulat tuanku, sebagaimana Daud dan Sulaiman itu, tetapi tiap-tiap putra Bani Israel di waktu itu sudah berkhodam. Tandanya dia telah mampu. Adapun selama ini semuanya itu adalah budak, diperbudak dan ditindas oleh Fir'aun.
rohani dan jasmani tidak mendapat kemerdekaan, sampai pun atas harta benda sendiri, sampai pun atas nyawa sendiri. Maka dengan terlepasnya mereka dari Mesir, bebaslah mereka dari perbudakan, dan berartilah mereka semuanya telah jadi raja atas harta bendanya, atas rumah tangganya, dan telah sanggup memelihara khodam, tentara dengan anak dan istri. Dan telah Dia berikan kepada kamu hal yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun dari seisi alam. Hanya merekalah yang diseberangkan melalui lautan Kulzum dengan terbelahnya laut. Hanya merekalah yang dengan tongkat Nabi Musa dapat mengeluarkan air untuk minuman mereka sampai 12 mata air. Hanya merekalah yang sampai disediakan makanan khusus, manna dan salwa, dan banyak kelebihan yang lain yang tidak diberikan kepada seisi alam yang lain. Semuanya ini disuruh ingatkan kembali kepada mereka oleh Allah dengan perantaraan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan diingat buat dibanggakan, melainkan diingat untuk disyukuri dan menambah khusyuk kepada Allah. Bahwa tidak patutlah mereka mendurhakai Allah yang telah demikian besar menimpakan nikmat kepada mereka. Dan di samping mengingat yang demikian itu, disuruh pula mereka mengingat kesalahan besar nenek moyang mereka. Lalu diperingatkan lagi bagaimana mereka menyanggah perintah Nabi mereka, Nabi Musa, dan supaya disampingkan membangga mereka, ingat pula yang memalukan.